Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di sore hari ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk berikhtiar mendekatkan diri kepadanya, berikhtiar untuk menambah bekal-bekal kebaikan kita, untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah, contoh terbaik, pendidik terbaik, pemimpin terbaik, dan para mujahid-mujahidah dakwah dan para syuhada yang telah mendahului kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, marilah kita sama-sama mengambil hikmah dari perjalanan makhluk ciptaan Allah, hamba Allah yang memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, yaitu perjalanan seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Pada suatu hari, pada saat sebuah lubang kecil timbul di suatu kepompong, seorang pria duduk dan memperhatikan bagaimana seekor bayi kupu-kupu selama berjam-jam berjuang untuk memaksakan untuk keluar badannya melalui lubang tersebut. Akan tetapi kemudian proses tersebut berhenti tanpa ada kemajuan lebih lanjut. Tampaknya sudah sekuat tenaga, sudah sekuat energi, bayi kupu-kupu itu melakukan usahanya dan tidak bisa bergerak lebih jauh lagi, sehingga akhirnya sang lelaki itu memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Diambilnya sebuah gunting untuk membuka kepompong itu, kemudian kupu-kupu tersebut akhirnya bisa keluar dengan mudah, walau dengan tubuh yang sangat lemah, kecil, dan sayap yang mengkerut. Sang lelaki terus mengamatinya dengan berharap bahwa suatu saat sayapnya akan terbuka, membesar dan berkembang, agar bisa menyangga tubuhnya dan menjadi kuat. Ternyata tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Dan kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa waktu hidupnya dengan merangkak, beserta tubuhnya yang lemah dan sayap yang mengkerut, yang tidak pernah bisa terbang. Lelaki baik dan penolong ini tidak mengerti kenapa kepompong yang menjerat maupun perjuangan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu untuk dapat lolos melewati lubang kecil, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mendorong cairan tubuh dari kupu-kupu ke sayapnya. Agar apa? Agar kuat dan agar siap untuk terbang sewaktu-waktu setelah bebas dari kepompongnya nanti. Perjuangan mutlak dibutuhkan dalam menjalani hidup kita apabila Allah membolehkan kita hidup tanpa hambatan. Itu hanya akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat ini. Kita tidak akan pernah bisa sesukses ini. Teman-teman, jadi ternyata dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha dan kesungguhan kita dalam
menjalani kehidupan kita, ya, dalam melakukan setiap amal, dalam melakukan setiap usaha kita, dalam mewujudkan cita-cita kita, dibutuhkan sebuah perjuangan. Teman-teman semua, mungkin kita menginginkan sukses, lulus sekolah dengan nilai terbaik. Kita menginginkan agar bisa, ya, anak-anak kita lulus, anak-anak kita berprestasi di sekolahnya, atau keinginan-keinginan lain, ya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, ya. Kemudian kita bisa melakukan ibadah-ibadah, ya, yang lebih lagi kepada Allah. Maka ini dibutuhkan sebuah perjuangan. Perjuangan itu sangat mutlak dibutuhkan dalam menjalani setiap kehidupan kita. Hikmahnya adalah apabila Allah membolehkan kita hidup tanpa adanya hambatan, tanpa adanya ujian, tanpa adanya kendala, ya, itu hanya akan membuat kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang lemah. Kita tidak akan sekuat ini, tidak pernah bisa sesukses ini, ya. Oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya. Ketika kita meminta kepada Allah kekuatan, kenapa Allah memberikan kita kesulitan? Ya, ternyata di balik itu semua agar membuat kita kuat. Ketika kita memohon agar menjadi bijaksana, ya, ternyata Allah memberi kita masalah untuk diselesaikan. Ketika kita memohon kekayaan, ya, ketika kita meminta, ya, rizki yang banyak, justru Allah memberi kita bakat, memberi kita waktu, memberi kita kesehatan, dan memberikan kita peluang. Ketika kita memohon, ketika kita menginginkan keberanian, Allah memberikan kita hambatan untuk dilewati. Ketika kita memohon rasa cinta, Allah memberikan orang-orang bermasalah kepada kita untuk dibantu, ya. Ketika kita memohon kelebihan, Allah memberikan kita jalan untuk menemukannya, ya. Ketika kita tidak, ya, menemukan apapun yang kita minta, akan tetapi kita menerima semua yang kita butuhkan, ya. Saya ulangi, ketika kita tidak mendapatkan apapun yang kita minta, setiap kali kita meminta kita nggak dapetin, tetapi ternyata, ya, kita menerima semua yang kita butuhkan saat ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka hiduplah dengan keberanian, hiduplah dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat, dengan motivasi yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menghadapi semua hambatan, untuk menghadapi semua masalah, untuk menghadapi semua kendala, dan tunjukkan bahwa kita mampu mengatasinya. Kita mampu, kita yakini kita mampu bersama Allah untuk mengatasinya. Kerahkan sekuat tenaga untuk menemukan potensi kita. Luangkan waktu kita untuk belajar lebih lagi. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu kita, ya. Untuk menjaga kesehatan kita, untuk benar-benar mensyukuri, ya, nikmat sehat dan afiat ini. Kita benar-benar gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Kita gunakan waktu kita hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kita, ya, untuk masa depan terbaik kita, yaitu akhirat, ya. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang benar dalam menemukan peluang-peluang kita, ya. Dan jangan bosan untuk terus tetap berusaha. Jangan pernah bosan, ya.
Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ya, sesungguhnya Allah tergantung persangkaan hambanya, ya. Oleh karenanya berikhtiarlah yang maksimal, ya, bersyukurlah yang banyak, ya. Kemudian berdoalah dan bertawakallah. Semoga Allah memberikan kepada kita, ya, kesuksesan, memberikan kepada kita kelancaran, ya, keberuntungan, muflihun, menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan balasan surganya, mendapatkan masa depan terbaiknya, yaitu sukses di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.